Bapak yang rekam ya? Udah, yuk. Pak Sekjen. Dulu. Ya, silakan Pak. Tuh, Pak Sekjen atau? Pak Sekjen yang buka, Pak. Jaringan. Aduh. Ah, Lu? ya. Ya, silakan dibuka Pak. Saya tuh Bapak, Bapak kan? Pak Sekjen lah, lupa. Nanti saya jelasin sedikit baru. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om, Namo Terima Buddhaya. kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Siang ini kita mengadakan Zoom untuk membahas beberapa hal untuk syarat-syarat utamanya kita masuk ke dalam LPJK. Karena ada beberapa yang kami juga sudah bahas semalam juga, itu ada beberapa hal yang harus kita lengkapi untuk bisa didaftarkan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK Nasional. Kebetulan Pak Ketua Umum yang terhormat Pak Taufik sudah juga komunikasi dengan LPJK. Beliau juga dekat dengan Pak Taufik juga, namanya sama. Cuma ada beberapa yang sudah beliau download. Mungkin nanti beliau akan jelaskan. Demikian sekilas. Silakan Pak Ketua Umum untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan, nikmat sehat, dan nikmat berkah. Baik, jadi terima kasih Bapak-Bapak, saudara baruku yang kita tadinya hanya lewat WA, sekarang saya punya saudara di Manado, di Babel, di Riau, di Jawa Timur, seluruh Nusantara, Jawa Barat, seperti itu. Sulselbar, dengan saudara baru, insya Allah kita nambah rezeki. Amin. Amin. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya, kita sudah langsung saya share screen tentang keberadaan DPP program kerja 100 hari. Dan sebelumnya juga sudah saya sampaikan, kalau nggak salah di... Pelankan, Ca. Halo? Ya, kenapa? Ya udah, Pak, udah. Searching. Ya, jadi saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau nggak salah program kerja 100 hari ini di Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur. Beberapa hari yang lalu. Program kerja 100 hari Dewan Pengurus Ikatan Supervisi Nasional. Melengkapi kekurangan berkas-berkas yang disyaratkan oleh pihak notaris untuk legalitas sampai maksimal tanggal 9 April 2022. Yang kedua, rapat koordinasi seluruh wilayah lewat Zoom. Alhamdulillah ini sudah ada berapa ini? Tadi. Sudah ada berapa ya tadi ya? Terus pembuatan kantor sekretariat DPP, website ISPI nasional, dan semua perangkat kantor DPP.
mekanisme pelantikan seluruh Dewan Pengurus Wilayah atau DWW seluruh provinsi mendaftarkan ISPI nasional untuk terakreditasi oleh LPJK, sosialisasi ke instansi-instansi dan perguruan tinggi, dan yang terakhir mendirikan LSP. Kita bahas yang pertama. Baik, sebentar. Pak Sam, kalau ada yang masuk bisa dibantu ini enggak? Admin enggak? Ya, Pak. Sudah saya klik. Ya, supaya ini. Baik. Tidak terganggu Bapak. Lanjut. Ya, saya share screen pertama. Dewan. Slideshow, Pak. Sudah, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Tar. Jadi, Saya stop Klik dulu. share Tar. screen di slideshow-nya, Pak. Sudah, Pak. Oh, nggak full. Sudah, Pak. Ini, Pak. Sudah muncul belum? Ongoing. Ya. Oh, Sudah muncul. Sudah Ya. muncul, Pak. Sudah baik. muncul. Ya. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Supervisi Nasional. Yang tadi saya sebutkan pencatatan ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK, terakreditasi ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, pembentukan lembaga sertifikasi profesi dalam kurung LSP. Baik. Jadi undang-undang ada dasar hukumnya. Undang-undang itu ada dua yang saya ambil di website LPJK, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itu ada 96 lembar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1180 lembar. Dasar hukum berikutnya, ini ada 10 dasar hukum. Tadi undang-undang yang pertama, terus peraturan pemerintah, ada 3 peraturan. Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha beresiko 390 lembar. Peraturan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2000 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi 127 lembar. Dasar hukum juga ada nomor 3 sebenarnya dasar hukumnya, cuman dari keputusan Presiden kosong kalau saya lihat di website LPJK. Peraturan Menteri ada 3 peraturan. Peraturan pemerintah nomor sekian, peraturan menteri nomor sekian, ya saya nggak bacakan semua. Dasar hukum lain terakhir itu ada ini yang keputusan LPJK, ini nomor 8, Pak, karena masih ada peraturan LPJK, masih banyak, Pak, cuman nggak saya ambil semua. Ini keputusan LPJK ada 2, keputusan Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Jasa Konstruksi terakreditasi. Ada 5 lembar. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi nomor sekian 4 lembar. Sampai surat edaran LPJK 8 surat itu banyak juga. Bahkan terakhir di surat edaran DJBK. Nah, jadi dalam minggu-minggu lalu saya sudah komunikasi dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua LPJK, Pak Ludi Iqbal. Saya sudah komunikasi yang pertama tentang SE nomor 15 garing SE LPJK tahun 2021 tentang pedoman pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi. Nomor 2, surat edaran nomor 10 SE LPJK garing 2021 tentang pedoman akreditasi asosiasi badan usaha, asosiasi profesi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi.
Nomor 3, Surat Edaran 01 SE LPJK garing 2022 tentang perubahan-perubahan SE nomor 20 SE LPJK 2021 tentang pemberian rekomendasi lisensi atau LSP, pencatatan LSP, dan serta daftar penyelesaian standar kompetensi dan jabatan kerja konstruksi. Jadi semua surat edaran itu yang terpenting bagi kita yang masih baru sesuai SE 15 huruf F poin 6 yang sudah di-share oleh Pak Wakil Ketua Pak Prasetyo. Salah satunya persyaratan ada pengadaan kantor dan website. Baik, saya cukup sekian. Semoga Ikatan Supervisi Nasional secepatnya akan tercatat dan terakreditasi oleh LPJK dan BNSP. Sekian, terima kasih. Saya stop screen dulu. Jadi begini Bapak-Bapak, saya menyampaikan dari arahan Pak Ludi sebagai Direktur pengembangan ini, akreditasi ini. Untuk proses di LPJK itu cukup lumayan, cukup lumayan sulit menurut saya. Karena SE 15 ini minimal kita harus mempunyai kantor, Pak. Itu baru pencatatan. Belum terakreditasinya. Belum nanti mencapai LSP-nya, bukan mengecilkan. Tapi kalau kita tidak kompak, ya agak sulit juga seperti itu. Tidak saling mendukung, ya sulit juga. Terutama tentang kantor, Pak. Nah, data terakhir tadi saya buka sekitar jam berapa ya? LSP itu baru hanya 6, Pak, untuk mendirikan LSP yang terakreditasi, 6 profesi. Kalau LSBU ada 11, Pak. Yang belum terakreditasi, asosiasi itu nggak main-main, Pak. Ada 30, Pak. Artinya kita 30 itu bukan kita orang baru kan gitu loh di dalam asosiasi profesi. Yang belum itu kalau badan usaha lebih banyak lagi, Pak. 73 badan usaha. Artinya kita nanti masuk kategori yang mana ini? Seperti itu. Yang pasti seperti disampaikan termasuk, nah inilah pembahasan maksud saya. Yang pasti DPP itu harus mempunyai kantor dulu. Kalau kita mau dicatat oleh LPJK, itu baru mencatat, Bapak. Dan pasti website dulu. Kalau syarat-syarat lain, nanti bisalah berdasarkan surat edaran nomor 15, pedoman pencatatan asosiasi jasa konstruksi. Kalau nggak salah sudah di-share tadi malam oleh Pak Sekjen ya. Itu belum syarat lain. Nah, sementara kalau untuk nantinya menjadi teknis atau sudah terakreditasi, tadi malam itu coba saya share screen aja. Bentar, Pak. Nomor 10. Kita harus mempunyai banyak yang akan harus kita siapkan, Pak. Nah, inilah Pak, pedoman teknis. Ini ada yang admit juga. Pedoman teknis, belum saya share screen ya. Nah, ini Pak, tentang jasa pedoman teknis akreditasi asosiasi profesi jasa konstruksi. Nih, ruang lingkup pengajuan, pemohonan, dan persyaratan akreditasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi dan validasi, penilaian akreditasi, kajian pelaporan, pelaksanaan akreditasi, penetapan status akreditasi, dan jadwal pelaksanaan akreditasi. Pengumuman dilaksanakan asosiasi di running tag. Nah, Kementerian PUPR. Seperti itu, Bapak.
Nah, yang pasti ini harus kita sama-sama pikirkan tentang kantor dan website pastinya Bapak. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu. Di DSE 15. Nah, ini Pak. Nah, agak lemot nih anunya. Ya, ini Bapak-bapak, Pak Sekjen kelihatan, Pak Sem. Kelihatan, Pak. Ya, ini setelah login ini beberapa syarat. Nama lengkap oke, singkatan oke, jenis oke, kategori tahun beri oke, alamat kantor Bapak. Alamat kantor, nomor telepon kantor. Email oke, sudah kita buat, website. Jadi tinggal apa ini? Bukan tinggal ya sebenarnya. Alamat kantor ini, Pak. Yang harus kita G dan J. J dan G. Artinya kita harus pikirkan atau bukti. Nah, di 7 ini, di I 7, bukti kepemilikan atau kantor sewa. Foto kantor pusat tampak depan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana kalau DPP tidak ada kantor, otomatis untuk mendaftar aja sudah tidak mungkin gitu loh, Pak. Sudah. Nah, ini syarat utamanya. Seperti itu. Belum Oke, mungkin kalau menurut saya itu saja sementara. Kalau menginjak ke LSP, disarankan seperti ini, Pak. Saya komunikasi dengan stafnya Pak Ludi. Sebaiknya untuk sudah siap semua, Pak. Bapak bisa nanti kami berikan SE untuk LSP. Karena apa? Karena LSP itu suratnya hampir tiap bulan, Pak, berubah-berubah. Mungkin kalau menurut saya pribadi nantinya akan dipermudah, tapi masih ada LSP itu 6 profesi, Pak. 6 masih ada 6 yang belum lolos. Kalau LSBU lebih banyak lagi, Pak. Seperti itu. Itu LSP, Pak. Belum yang untuk terakreditasinya untuk profesi 30. Nah, kita daftar antri yang keberapa ini 30 kalau kita tidak mempersiapkan semuanya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Nanti sambil kita diskusi apa saja. Termasuk kemarin saya sudah mendaftarkan untuk acara PKB, Pak. PKB atau kredit point atau profesi keberlanjutan. Kan sekarang kalau SKA wajib mempunyai nilai atau poin seperti itu. Nah, saya sudah komunikasi dan saya minta tolong kepada wakil sekjen untuk mendaftarkan supaya nanti dalam kegiatan mencari poin itu ditanganin oleh DPP, Pak. Artinya tinggal contoh mungkin Sulselbar atau mungkin Jawa Timur atau mungkin Jawa Tengah untuk mengadakan PKB itu tetap lewat DPP, Pak, seperti itu. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Wakil Sekjen. Nanti teknisnya tinggal komunikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah juga Pak, Bapak, Ibu se-Nusantara ini, saya nggak sebutkan satu-satu. Selamat siang Pak Heriadi, Pak Ketua Kalbar.
yang muncul ini, kebetulan saya langsung muncul. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan link Zoom kami. Jadi gratis, Pak. Kita sudah sepakat apabila nantinya seperti Surabaya waktu itu yang pertama Pak Ketua Surabaya enggak ada ya. Penasehat ada Pak Budi. Baik. Sehat, Beliau Pak ya, Agustono. Pak Fatah ada, Pak Agustono ada ya? Sakit, Pak, sakit. Oh, sakit. Wah, semoga beliau secepatnya diberi kesehatan. Pak Budi ada, Pak Fatah ada. Jadi sebelumnya saya tawarkan, Pak, kalau menggunakan link DPP, silahkan Pak. Maksimal 100, Bapak gratis. Tinggal WA ke saya, boleh ke Pak Didi, Sekjen, atau ke teman-teman yang di DPP. Ke saya juga nggak masalah, Pak. Nanti kita daftarkan. Silahkan Bapak, seperti kemarin Kaltim, Pak, boleh saya pakai, Pak? Alhamdulillah, Pak. Silahkan, Bapak. Jadi tinggal Bapak WA ke saya, Pak, saya tanggal sekian, tapi tolong jangan mendadak, Pak. Minimal kalau malam Bapak boleh siang atau pagi menyampaikan, Pak, saya izin menggunakan link Zoom DPP. Nah, itu adalah fasilitas, Pak. Jadi fasilitas itu silahkan dipakai seluruh teman-teman seluruh wilayah. Ya, tidak berbayar, Pak. Kita yang sudah siapkan dari DPP. Artinya fasilitas seperti itu. Terus apa lagi? Ya mungkin itu saja. Silahkan ditambahkan Pak Sekjen, mungkin masih ada karena suara saya cukup serak ini. Itu ada juga tadi kalau nggak salah wakil ketua dan wakil ketua 1 ya. Keterkaitan biaya yang ditanyakan oleh Pak Ketua Sulselbar, bagaimana teknisnya? Silakan Pak Sekjen. Ada Pak Bendum, kalau memang ada Pak Bendum, silakan. Baik, ada Pak Wakil Bendum itu juga. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Lanjut aja Pak Sekjen. Oke, baik, terima kasih. Terkaitan mengenai biaya itu nanti bisa mungkin Pak Wakil Bendara ada ya? Itu nanti tolong dijelaskan mengenai sewa kantor dan lain sebagainya sebelum kita lanjut ke permasalahan yang lain. Dan sambil mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman se-Indonesia keterkaitan dengan kita akan mendaftarkan ke LPJK. Silakan Pak Wakil Bendara, mungkin Pak Bendara belum masuk ini. Pak Wakil Bendara, silakan. Pak Tri. Beliau menyimak saja kalau nggak salah. Ya, ini kan keterkaitan mau sewa tempat, Iya. Pak. Harusnya beliau sampaikan. Dibuka kameranya, masih ada Pak. ujian, Pak. Masih ada ujian kalau nggak salah beliau. Oh, ada ujian. Oh, kalau begitu lanjut mengenai ini, Pak. Kita mengenai itu dulu. Apa namanya? Hal-hal yang mungkin akan ditanyakan dari teman-teman sekalian mengenai pendaftaran ke LPJK itu. Silakan. Saya tanya Ibu. Pak ya. Ya, silakan Pak Elman. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, keterkaitan dengan kantor itu memang salah satu syarat ya. Terus yang saya pertanyakan domisili kantornya di mana dulu Pak gitu sekarang? Jakarta atau di Lampung atau di mana gitu atau di Semarang? Semarang Bapak. Itu saja Pak. Oh di Semarang jadinya. Ya. Jadi gini Pak Sekjen, saya jawab. Awalnya begini Pak, kami tadinya itu di tempatnya Pak Teteng Pak, Ketua Bidang Hukum ya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah, ternyata dari saya komunikasi dengan pihak notaris, kalau nanti di kabupaten, begitu di kabupaten nantinya kalau pindah ke provinsi itu agak mengalami kesulitan. Benar. Nah, akhirnya kami putuskan di Semarang, bukan di Purbalingga, tapi di Semarang. Dengan catatan
sementara ini menggunakan nama teman kita yang di Semarang, tapi beliau tidak bukan tidak mau, jangan dipublis dulu lah kira-kira gitu. Makanya itu hanya mendaftar di kota Semarang saja gitu, Pak. Oke. Nah, nantinya kalau sudah ada kantor sesama Semarang bergeser tidak apa-apa, Pak. Seperti itu. Jadi nanti kantor DPP nggak ada Pak Sekjen, Pak Bendum ya. Jadi kira-kira ya nggak beda jauh lah. Namanya kantor paling tidak perkiraan 10 sampai 15 juta kita sewa setahun. Nah, 10 sampai 15 juta saya tadi pagi komunikasi dengan tadi malam dan tadi pagi saya minta tolong Pak Wakil Ketua dan Mas Heri Wakil Sekretaris 2 untuk mencari yang bisa membuat website, Pak. Nah, kebetulan sudah ada, namun kan kita harus ada pembanding. Nah, pembanding yang pasti ya kita belum punya apa-apa, Pak. Kalau bisa lebih murah bahkan gratis kan seperti itu, Pak. Namun kan tidak mungkin gratis gitu. Tapi ada pembanding yang sudah menawarkan tuh plus minus 10 juta, Pak. Websitenya. Nah, nanti mungkin kalau website artinya gini, Pak. Untuk KTA kita biar supaya agak elit sedikit ya kan gitu. Meskipun biar nggak dipandang sebelah mata, Pak Isfi. Kita mendaftarkan lewat website kita, Pak, nantinya. Mungkin maaf saya sebutkan contoh PII, Pak. Bapak daftar dimanapun, data ada di pusat, Pak. Bapak dari Aceh, Bapak dari Kalbar, dari Manado, dari NTT, dari Sulselbar, Jawa Timur, dan lain-lain, itu terdata di mana. Tinggal kita nantinya, itu kan berupa bentuk soft copy. Nah, tinggal nanti apakah mau di hard copy, kalau dikirim kan lumayan cukup jauh, cukup waktu dan cukup biaya, Pak. Nah, tinggal kesepakatan. Besar filenya lagi, Pak, gitu kalau hard copy. Ya, tinggal nanti gini, Pak. Saya contohkan asosiasi di Lampung, Pak. Saya buatkan ini kesepakatan saja sebenarnya. Kemarin sudah ada yang sepakat waktu di Semarang, kita buatkan e-tol atau e-money, Pak. Iya, benar. Biar berfungsi, Pak. Artinya itu bisa di mall juga sekarang menggunakan rata-rata. Kalau kita ke Jakarta, Pak, saya juga orang daerah, Pak. Kalau saya ke Jakarta ditanya, Bapak maaf ada e-tolnya enggak? Nah, itu juga perlu, Pak. Kecuali yang tinggal di Jawa. Nah, sekarang di Lampung memang ada tol. Saya pakai terus, Pak. Kebetulan saya buat sendiri dan tidak terlalu mahal. Seperti itu, Pak. Dan kita bangga nantinya dengan logo yang di sebelah kanan saya ya, kalau di belakang kanan saya. Seperti itu, Bapak. Iya, saya juga udah pakai itu, Pak, e-tol dari Porci kemarin itu. Jadi ditempelin di e-tolnya Mandiri itu. Iya, iya. Jadi kemana-mana pakai itu aja, tinggal isi ulang. Ya. Cuman kan memang agak sedikit ribet, tapi kalau kita mau bekerja sama, karena pengalaman saya juga di sini ada LSP Atakmas tuh sekarang masih daftar tunggu, LSP HPJI juga masih daftar tunggu. Karena persyaratan-persyaratan itu seperti yang dipaparkan Pak Ketum tadi, Pak Taufik itu memang banyak gitu ya, sampai ke akreditasi saja sudah agak memakan waktu yang banyak. Betul, gitu. Betul, Pak. Apalagi nanti begitu udah launching, kita mau mengasesmen, sistemnya juga masih amburadul sampai sekarang, kadang-kadang sering nge-lag gitu, Pak, yang saya alami. Saya sendiri kan sebagai asesor gitu kan, kadang-kadang sudah masuk room 1, room 2, tiba-tiba hilang orangnya. Betul, Pak. Yang mau diakses. Jadi memang perangkat yang dibutuhkan sedikit ya agak punya kompetisi yang bagus lah gitu, yang canggih gitu ya. Jadi seperti komputer dan internetnya juga 40 Mbps gitu, bahkan ya yang lain-lain sampai 100 gitu. Iya, baik, Pak. Baik. Gitu. Baik. Ya, Pak. Siap. Itu aja masukan, Pak. Baik. Makasih banyak, Pak Elman. Ini ada Pak Budi Wicaksana dari Jatim. Cukup ya, Pak Elman ya?
Cukup Pak, cukup Ya, Pak. ya, ditunggu Siap. berikutnya nanti. Mengalir. Baik, Ya, silakan mengalir. Pak Budi Wicaksana. Terima kasih Bapak. Masih di mute. Matur nuwun kesempatannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menindaklanjuti presentasi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita sekarang harus benar-benar fokus. Kalimatnya Setuju, Pak. Setuju, Pak. fokus. Artinya kalau Fokus. fokus itu nggak banyak komponen atau variabel yang kita pikirkan. Penting ya, sambil jalan ya. Nah, tadi ada dua hal yang tadi disampaikan secara fokus. Saya simak, tadi saya catat. Yang pertama berkaitan dengan kedudukan tempat kantor. Ya. Oke. Ini pengalaman, mungkin kita bisa belajar dari banyak pengalaman dari sebelumnya. Pak Taufik rasanya juga punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Dulu teman-teman asosiasi yang sudah terdahulu, itu ngantornya di anggota Pak. Nggak ada Pak, tiba-tiba terus kemudian nyewa kantor itu nggak ada, nggak ketemu Mas Yan. Bahkan IAI kalau di Surabaya itu juga sekarang masih nebeng-nebeng tuh Pak, nebeng di kantornya. Oh, disambungnya. Iya betul tuh Pak. Karena kan prinsipnya kalau tidak kita siapa lagi, itu kalau tidak salah tadi ada di WA. Saya itu Pak. Motonya ya. Kalau saya sih motonya kayak pemilu, dari kita untuk kita oleh kita. Kita, Gitu, iya. Artinya sekarang kalau memang sudah ada di Semarang dan matur nuwun kepada Pak siapa tadi yang tidak mau dipublikasikan itu, memberikan kesediaannya tempatnya dipakai sebagai alamat sementara mungkin begitu ya di Kota Semarang, nggak ada masalah. Tapi saya berprinsip, ini berdasarkan pengalaman, biasanya kalau kantor pusatnya itu tidak didomisili ketua yang awal, itu agak amburadul Pak Taufik Monsewu, karena berbeda jarak dan waktu. Jangankan kita lintas provinsi yang sekarang ini se-Indonesia ya, kami yang di Surabaya saja, kadang-kadang kalau kantornya itu tidak berada di tempat ketuanya, mau ke situ saja yang cuma 15 menit atau 20 menit itu kadang-kadang juga wegah gitu ya, awalnya nggak tahu lah, itu yang menghambat koordinasi. Ini mungkin perlu dipertimbangkan. Terus yang kedua, kalau memang sudah ada yang bersedia menyediakan tempat, kita pakai dulu Pak. Karena apa? Anggaran kita juga belum punya. Menggali anggarannya ini kan kita hemat-hemat gitulah ya, kira-kira ya kalau seandainya nanti dapat anggaran dari anggota. Jadi asalkan begini, ada perjanjian tertulis lah ya dengan beliaunya yang di Semarang itu. Karena saya ada contoh kasus ini Pak Taufik, gak enak juga ya. Tapi saya ceritakan saja sebagai bahan pengalaman kita. Intakindo Jawa Timur itu tanahnya bersengketa sampai hari ini. Padahal kantornya sudah berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun Pak, operasional kita ini. Sampai-sampai membentuk yayasan kita ini. Agar apa? Bisa diakuisisi. Karena asosiasinya nggak boleh punya apa aset istilahnya begitu ya. Jadi dalam hukum jual beli dan seterusnya, nanti yang bagian hukum kan bisa ngerti. Yang jelas sekarang kalau memang sudah di situ, kita ngantor di situ. Nah masalahnya sekarang, welcome tidak kantor yang disediakan oleh beliau yang ada di Semarang itu. Karena urusan kantor ini ada urusan administrasi yang solid. Kalau tidak ada urusan administrasi yang solid kan repot. Misalkan ada sekretarisnya, ada yang ngurusin, ada yang bisa dikontak gitu ya, istilahnya gitu. Jadi itu untuk menghemat biaya pengeluaran maksud kami. Terus yang kedua yang berkaitan dengan website. Website ini kan memang karena kita ini nasional, maka kan tidak boleh hanya diketahui oleh satu atau dua orang. Medianya sudah zaman 5G ini ya, zaman internet ya, mau tidak mau, salah satunya website. Dan website ini nun sewu. Kalau kita bayangkan tadi seperti, mohon maaf ya, punyanya PII, kelihatannya tampilannya sederhana Pak. Tapi itu manajemen websitenya luar biasa, Pak. Manajemen luar biasa ini ada korelasinya dengan biaya operasional. Ini kami ingatkan. Sehingga apa? Barangkali nanti kalau misalkan pendaftaran anggota itu belum bisa di-online-kan atau semi-online, ya kita lakukan semi-online. Atau saya sarankan membuat website pasif dulu. Kalau punyanya PII itu sudah website interaktif, Pak. Dan itu jangan ditanya, biayanya sebetulnya untuk mendevelop website itu dan memaintain website itu luar biasa. Nah, maka dua hal pokok tadi itu dengan prinsip bahwa
kita masih belum punya anggaran yang banyak, kita sederhanakan. Kita jadikan itu bukan menjadi masalah bagi ISPI yang akan didaftarkan kepada LPJK. Perkara yang lain-lain, prosesnya juga panjang. Kalau tadi Pak Elman dari Pak Leonard ya, dari Riau, asesor, saya pun juga asesor Pak. Kami tadi malam bergembira karena Intagindo sudah dapat lisensi. Oh, udah ya Pak ya. Kemarin saya dengar masih daftar antri itu. Tadi malam Pak Leonard. Iya, benar-benar. Hanya punya 10 skema Pak Leonard. Bayangin aja. 10 skema. Iya, 10 skema. Intagindo yang besar seperti itu hanya punya 10 skema. 10 Bayangin skema. saja. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa proses menuju ke situ itu sampai LSP tadi program kerjanya Pak Taufik itu bukan tidak mungkin, tapi memang liku-likunya jalannya, waduh, panjang. Kami aja ini rapat sampai bosen ngambil itu sampean itu ya, karena harus nyusun skema. Kalau Pak Leonard tahu itu asesornya menyusun MUK, TUK, gitu ya. Iya benar. Oke lah, itu harapan kita ya. Makanya saya juga mau bergabung terlibat di dalam ISPI itu karena itu harapan besar kita. Tapi kan bukan itu dulu jangka pendek yang akan kita lakukan. Artinya apa? Itu menengah panjang. Jangka pendeknya itu apa? Jangka pendeknya itu teman-teman yang bergabung di dalam ISPI ini sebetulnya sudah ingin mendapatkan fasilitas, mendapatkan kolektivitas untuk memperpanjang atau mengurus baru, memperpanjang sudah tepat ya, mengurus baru SKK itu. Ngurus baru SKK itu. Dan liku-likunya panjang, karena saya sendiri juga mungkin nanti saya sebagai asesi diasesori oleh Pak Leonard ini mungkin. Karena kami di Intagindo kan gitu tuh Pak ya, hanya 3 LSP. Ya kan, iya, betul. 3 LSP yang komplit. Kan yang gitu baru ya. komplit. Ya, Gatagi, Petakindo ya Pak, betul. Nah, itu Bapak tahu. Artinya apa? Itu harapan besar yang kita tuju, tapi bukan ngomong nggak mungkin ya mungkin. Jadi fokus 2 tadi, saya kembali kepada topik yang akan saya sampaikan. Kalau kantor sudahlah, sekarang kita pakai saja karena ada yang sudah memberikan dirinya. Tadi pagi kami di Jawa Timur juga sampai memutuskan kantor DPW Jawa Timur itu ada di dalamnya Pak, beliaunya ada di sini. Pak, sama, Pak lali sampean. Pak ngomong apa? Karena Pak Fajar, Pak. Pak Fatah. Pak Fajar. Iya. Sorry Pak Fatah. Saya blank. Sopo mau di dalamnya Pak Fatah. Artinya apa? Pak Fajar. Oh Pak Fajar ya Pak Fatah ya, Pak Fajar. Ya. Biasanya kalau kantor itu perangkatnya sudah dasar sudah ada. Kalau kantor loh ya Pak ya, rumah yang jadi kantor ya. Kita ini kan banyak yang rumah dijadikan kantor itu ya. Artinya apa? Kalau cuma komputer saja bisa nebeng, istilahnya begitu ya. Kecuali kalau misalkan di dalam forum yang terhormat siang hari ini kita kemudian ada cara lain. Contoh misalkan kami orang Surabaya ini belak-belakan aja kalau ngomong, ayo buka topi urunan misalkan gitu ya, ayo, gitu ya. Iya, tapi kalau memang tidak bisa dipaksakan dengan berbagai macam kondisi, maka yang sudah kita jalani sekarang itu sudah menjadi suatu jalan yang sudah baik itu Pak, sudah komunikasi beneran profesional saya gitu ya. Enggak gampang loh Pak, ada orang yang wes gak nggon gua ini, enggak gampang seperti itulah ya. Kalau website, buatlah website